Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaliful Aziz, NRP 500122135, menjelaskan tugas dua sismologi untuk soal pertama yaitu menulis ulang sebagai berikut. Untuk soal kedua yaitu turunkan persamaan gelombang permukaan, Rayleigh dan love wave. Jadi untuk pertama gelombang Rayleigh. Gelombang Rayleigh adalah gabungan gelombang P dan S, di mana permukaannya dari permukaan bebas secepat dengan. Di sini potensial P dan S adalah V sama dengan A eksponensial I omega T min KX min KX R alpha Z, dan kemudian C sama dengan B eksponensial I omega T min KX min KX R beta Z. Nah, ke- eksponensial IKX R alpha Z dan eksponensial IKX R beta Z harus eksponensial negatif. Hal tersebut agar energi terperangkap di dekat permukaan, sehingga perpindahan akan menurun sebagai Z untuk tangga. Kemudian R alpha sama dengan C kuadrat CX kuadrat per alpha kuadrat min 1. Ini akar pangkat setengah, dan R beta sama dengan akar CX kuadrat per beta kuadrat min 1. Karena di sini CX kurang dari beta kurang dari alpha, maka RA sama dengan min I 1 min CX kuadrat per alpha kuadrat dipangkatkan pangkat setengah, dan R beta sama dengan min I 1 min CX kuadrat per beta kuadrat di pangkat setengah. Kondisi lain yaitu hilangnya daya tarik pada permukaan bebas, sehingga muncul untuk refleksi P dan F pada permukaan bebas. Perbedaan di sini adalah bahwa kondisi batas terpenuhi tanpa datang. Gelombang datang menunjukkan bahwa ketika komponen tekanan dinyatakan dalam upgrade itu harus memenuhi persamaan kontinuitas. Refleksi persamaan pada permukaan bebas dan persamaan kontinuitas, yaitu sigma XZ sama dengan sigma XZ X 0T sama dengan 0 sama dengan 2 R alpha A plus 1 min R beta kuadrat B, dan sigma ZZ X 0T sama dengan 0, yaitu lambda dikali 1 per R kuad R alpha kuadrat ditambah 2 mu R alpha kuadrat A plus 2 mu R B R beta B. Di sini konstanta Lane dari persamaan kedua dihilangkan menggunakan 1 per alpha kuadrat sama dengan CX kuadrat per alpha kuadrat, dan definisi kecepatan alpha dan beta menghasilkan sistem dua persamaan linear homogen untuk A dan beta. Jadi 2 CX kuadrat per alpha kuadrat min 1 akar pangkat setengah A plus 2 min CX kuadrat per beta kuadrat B sama dengan 0. Dan C kuadrat C X kuadrat per beta kuadrat min 2A dan plus 2 C X kuadrat plus beta kuadrat min 1 pangkat setengah atau akar B sama dengan 0. Sistem ini mempunyai solusi non trivial jika determinan sistemnya adalah sama dengan 0. Jadi sistem untuk solusi non trivialnya
non-trivial system ini 2 min cx kuadrat per beta kuadrat dikuadratkan plus 4 cx kuadrat plus beta kuadrat min 1 pangkat setengah atau akar dikali cx kuadrat plus alfa kuadrat min 1 pangkatkan setengah sama dengan 0. Untuk benda di sini untuk setengah ruang dengan kecepatan alfa dan beta yang diberikan persamaan ini memberikan nilai Cx yang memenuhi syarat batas bukan bebas. Dari keempat akar, satu adalah 0 dan hanya satu yang konsisten dengan perhatian bahwa 0 Cx kurang dari beta. Untuk benda di sini untuk benda pada di mana alfa kuadrat plus beta kuadrat sama dengan 3, maka determinan menjadi Cx kuadrat plus beta kuadrat dikali Cx pangkat 6 plus beta pangkat 6 min EC pangkat 4X plus beta pangkat 4 plus 56 CX kuadrat plus beta kuadrat per beta kuadrat min 32 per 3 sama dengan 0. Sedangkan untuk trivial solutionnya di mana CX kuadrat plus beta kuadrat sama dengan 0, persamaannya CX kuadrat plus BX kuadrat dengan akar 4, 2 plus 2 akar 3 sama dengan 3 min 1,55 dan 2 min 2 akar 3 per 2 per akar 3 sama dengan 0,85. Di sini yang memenuhi syarat syarat Cx kurang dari beta yaitu akar terakhir. Jadi kecepatan nyata gelombang relate dalam ruang setengah yang merupakan benda padat Gaussian homogen adalah Cx sama dengan 2 min 2 per akar 3 beta dikali beta sama dengan 0,92 beta. Kemudian untuk gelombang Love, yaitu gelombang yang dihasilkan dari interaksi gelombang ESA. Perpindahan gelombang ESA di lapisan sebagai jumlah gelombang naik dan gelombang turun, yaitu UY X ZT sama dengan B1 eksponensial I omega T min KX X min KX R beta 1 Z ditambah B2 eksponensial I omega T min KX X plus KX R beta 1 Z. Dalam hal phase, kita dari yang sebelumnya kita hanya butuh satu suku, yaitu U plus Y X Z T sama dengan B kuadrat eksponen B aksen eksponensial I omega T min KX X min KX R beta 2 Z. Seperti sebelumnya, di sini berlaku kondisi batas radiasi yang memastikan bahwa energi tidak bergerak ke dalam ruang setengah sebagai gelombang yang merambat. Energi akan terperangkap di dekat interface jika eksponensial IKX R beta kuadrat Z itu eksponensial negatif dengan Z sama menuju tak hingga. Kondisi ini terjadi jika kecepatan semu lebih kecil dari kecepatan geser di ruang setengah. Cx kurang dari beta kuadrat. Jadi R beta 2 sama dengan beta 2. R beta 2 sama dengan Cx kuadrat per beta 2 kuadrat min 1 pangkat setengah atau akar. Sama dengan min I dikali 1 min Cx kuadrat per B2 kuadrat pangkat setengah sama dengan IR aksen B2. Kemudian pada permukaan bebas, amplitude B1, B2, dan B aksen ditemukan menggunakan kondisi batas pada permukaan bebas dan pada antar muka antara lapisan dan ruang setengah. Pada permukaan Z sendiri atau Z sama dengan 0, traksi harus 0 untuk semua X dan T. Jadi sigma Y X, Y Z, X min X 0 T sama dengan mu 1 do mu Y per do Z sama dengan mu 1 IKX
R beta 1 dikali beta B2 kurang B1 eksponensial I omega T min KXX sama dengan 0. Kemudian dari situ kita ketahui bahwa B1 sama dengan B2. Kemudian pada antarmuka di mana Z sama dengan H, interval Z sama dengan H, perpindahan harus kontinu untuk semua X dan T. Jadi B1 sama dengan eksponensial min KX R beta 1H plus eksponensial IKX R beta 1H sama dengan B aksen eksponensial min IKX R beta 2H. Demikian pula komponen tegangan sigma YZ juga harus kontinu di antar muka untuk semua X dan T. Jadi menjadi mu1 dikali min R KX R beta 1 dikali B1 eksponensial min I KX R beta 1 H dikurangi eksponensial I KX R beta 1 H sama dengan mu2 min I KX R beta 2 beta B aksen eksponensial I KX R beta 2H. Dengan menggabungkan eksponensial kompleks menjadi fungsi sinus dan kosinus, maka diketahui bahwa 2B1 cos KXR beta 1H sama dengan B aksen eksponensial min IKX R beta 2H dan 2I mu1 R beta 1 sin KXR beta 2H sama dengan mu2 R beta 2 B aksen eksponensial min IKX R beta 1H. Di sini kondisi pertama akan dibagi dengan kondisi kedua sehingga ditemukan tan KX R beta 1H sama dengan min mu2 R beta 2 per I mu1 R beta 1 sama dengan mu2 R aksen beta 2 per mu1 beta 1. Perlu diketahui bahwa persamaan ini memiliki arti khusus, yaitu memberikan hubungan antara bilangan gelombang horizontal Kx dan kecepatan tampak horizontal Cx yang harus dipenuhi agar gelombang Love dapat terjadi. Karena Cx sama dengan omega per Kx. Ini berarti bahwa untuk kecepatan tampak horizontal tertentu gelombang Love harus memiliki bilangan gelombang horizontal tertentu dan dengan demikian frekuensi sudut tahu untuk periode atau frekuensi sudut tertentu gelombang Love hanya dapat memiliki kecepatan tampak horizontal atau bilangan gelombang tertentu. Oleh karena itu, frekuensi yang berbeda memiliki kecepatan tampak yang berbeda, sebuah fenomena yang disebut dispersi, yang memberikan kecepatan tampak sebagai fungsi omega atau Kx disebut hubungan dispersi. Kemudian, sebelum menilai hubungan dispersi lebih lanjut, kita menyimpulkannya dengan cara yang berbeda, yaitu kondisi kecepatan tampak Cx kurang dari beta 2. Untuk gelombang ESA yang datang pada antarmuka pada sudut yang lebih sedikit di sin 1 beta 1 per beta 2 dalam geometri gambar, gelombang ini sepenuhnya dipantulkan baik di antarmuka maupun di permukaan bebas sehingga terperangkap dalam lapisan. Pertimbangan bagian dari lintasan sinar. Di sini pada gelombang terjadi perubahan fase pada refleksi pasca kritis sebesar 2 tan min 1 mu R aksen B2 beta 2 per mu 1 R beta 2. Sedangkan pada permukaan bebas refleksi tidak mengalami perubahan fase. Gelombang merambat sejauh AB plus BQ dan sehingga fase perubahannya min AB plus BQ K beta 1. Jadi jarak dapat ditulis, jarak gelombangnya dapat ditulis AB plus BQ sama dengan BQ cos 2J1 plus H per cos J1
atau sama dengan cos 2C1 plus 1 kali H per cos C1 sama dengan 2H cos C1. Dengan cos 2C1 sama dengan cos kuadrat C1 min 1, di mana interferensi konstruktif adalah perubahan fase total, menjadi min 2K beta 1H cos C1 plus 2 tan pangkat min 1 mu 2R beta 2 per mu 1 plus beta 1 sama dengan 2 NP. Di sini tan NP sama dengan 0, jadi tan K beta 1 H cos C1 sama dengan tan KX R beta 1H sama dengan M mu 2 R aksen beta 2 per mu 1 R beta 1. Kemudian untuk soal ketiga yaitu jelaskan konsep kecepatan fase dan kecepatan grup di gelombang permukaan. Untuk pertama, kecepatan fase yaitu kecepatan yang mengacu di mana fase dari gelombang tertentu merambat melalui medium, atau pada dasarnya bisa dikatakan kecepatan di mana titik-titik yang memiliki fase yang sama seperti misalnya puncak atau lembah gelombang bergerak di sepanjang arah permukaan gelombang. Jika persamaan gelombang sinusoidal secara umum yaitu YXT sama dengan A sin KX min omega T, kecepatan fasenya adalah VP sama dengan omega per K, di mana omega sendiri yaitu frekuensi sudut, atau bisa kita cari dengan omega sama dengan 2πf, dengan F sama dengan frekuensi, dan K adalah bilangan gelombang yang bisa kita cari dengan K sama dengan 2pi per lambda, dengan lambda sama dengan panjang. Kecepatan fase dapat didefinisikan sebagai kecepatan di mana puncak atau titik fase tertentu dari gelombang bergerak dan dinyatakan seperti rumus tersebut. Kecepatan fase menggambarkan bagaimana pola gelombang secara keseluruhan bergerak dengan gelombang permukaan seismik. Dalam gelombang permukaan seismik, kecepatan fase seringkali berbeda tergantung pada frekuensi gelombang karena medium seismik biasanya bersifat dispersif, atau kecepatan fase berubah dengan panjang gelombang. Kedua yaitu kecepatan grup, yaitu kecepatan yang mengacu pada kecepatan di mana energi atau paket gelombang, di mana gelombang sendiri adalah kombinasi dari beberapa gelombang dengan panjang gelombang yang sedikit berbeda bergerak melalui medium. Jadi kecepatan grup lebih relevan dalam menggambarkan bagaimana energi dan dari gempa atau sumber seismik lainnya merambat melalui bumi. Jika kita memiliki superposisi dari gelombang-gelombang dengan panjang gelombang sedikit berbeda, kita dapat mengamati bahwa paket gelombang secara keseluruhan yang merupakan amplop dari superposisi gelombang bergerak dengan kecepatan berbeda dari kecepatan fase. Kecepatan grup sendiri didefinisikan sebagai Vg sama dengan d omega per dk. Persamaan tersebut menunjukkan perubahan frekuensi sudut terhadap bilangan gelombang. Dan pada medium yang dispersif, kecepatan grup dan kecepatan fase biasanya tidak sama. Dalam konteks seismologi, kecepatan grup seringkali lebih signifikan karena energi gempa bumi bergerak dengan kecepatan grup. Secara umum perbedaan antara kecepatan fase dan kecepatan grup adalah kecepatan fase menggambarkan bagaimana fase dari gelombang bergerak. Ini adalah kecepatan titik-titik dengan fase yang sama dalam gelombang. Pada medium dispersif, kecepatan fase bervariasi dengan panjang gelombang. Sedangkan kecepatan grup sendiri menggambarkan bagaimana paket gelombang bergerak dalam medium dispersif. Kecepatan grup biasanya lebih relevan untuk memahami bagaimana energi gelombang permukaan dari gempa bumi tersebut. Sekian penjelasan untuk tugas seismologi. Kurang lebihnya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.